Memanfaatkan keindahan alam Taman Nasional Gunung Rinjani sekaligus melibatkan pemuda dalam menjaga alam Rinjani. Pemuda Bebidas mencoba merintis pendakian menuju Gunung Loang Dares. Kami pun berkesempatan untuk mencoba menjajal indahnya trek pendakian Gunung Loang Dares yang memiliki pesona 360 derajat pemandangan alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Keindahan Taman Nasional Gunung Rinjani atau wilayah pegunungan di Lombok Timur memang tidak ada habisnya, dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat Gunung Loang Dares yang terletak di antara pendakian Savana Propok dan Gunung Gedong. Pendakian ke Gunung Loang Dares ini saat ini sedang coba dirintis oleh para pemuda di Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba untuk menjadi alternatif pendakian para pecinta wisata ketinggian. Dalam pendakian akhir pekan lalu, saya bersama Amak Junaidi, Amak Keisha, dan Amak Fandi mendaki menuju Gunung Loang Dares. Beliau-beliau ini sendiri merupakan masyarakat Desa Bebidas yang ikut mencoba menginisiasi pendakian ke gunung ini. Pendakian ke Gunung Loang Dares ini pun kami lakukan dengan cara tektok atau pendakian yang hanya dilakukan 1 hari saja tanpa camping. Pendakian ini melewati kurang lebih 40% hutan hujan tropis dan 60% jalur savana yang treknya begitu menanjak. Nyaris tanpa bonus, lutut dan betis dibuat bekerja ekstra keras. Di sepanjang jalan, di tengah trek yang begitu melelahkan, Amak Junaidi bercerita tentang penamaan Gunung Loang Dares yang didasari oleh cerita orang tua zaman dulu, bahwa di gunung ini terdapat sarang burung hantu atau dares. Kabarnya juga, di salah satu puncak gunung tersebut terdapat pal yang dibangun oleh kolonial Belanda. Untuk itu Amak Junaidi mengungkapkan cita-citanya agar para pemuda Bebidas bisa menjadi tour guide yang tidak hanya menunjukkan indahnya pendakian di kawasan Tenggara TNGR ini, namun juga memahami berbagai cerita bersejarah di tempat ini. Amak Junaidi mengungkapkan jika pembukaan jalur pendakian ini didasari keinginan masyarakat untuk membantu pemuda setempat mendapatkan lapangan pekerjaan dan mendapatkan kesibukan yang membantu mereka terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif. Selain itu, jalur pendakian ini dibuka untuk menambah kepedulian para pemuda terhadap ekosistem TNGR yang harus dijaga. Dengan menganggap hutan dan gunung ini sebagai sumber penghasilan mereka, maka alam Gunung Loang Dares, baik berupa flora maupun fauna di gunung ini, bisa mereka jaga dari aktivitas illegal logging maupun perburuan ilegal. Untuk lapangan kerja kan Pak, sementara pemuda kita kan banyak yang nganggur juga. Sementaranya ada wisata yang dibuka juga, tidak cukup juga orangnya. Kadang-kadang sebagian orang tidak kasih kesempatan untuk pemuda kan gitu. Jadi ingin supaya pemuda juga dapat gitu. Sementara hutan ini mau kita kan dilindungi. Seandainya kalau ada kegiatan begini kan otomatis pemuda ini tidak kerayapan nebang kayu, entah apa, berburu, nyari burung kan gitu. Karena ada pekerjaannya kan sudah gitu. Kan sama-sama kita menjaga sama Taman Nasional juga. Karena apa? Mungkin karena adanya kita di sini, pemburu juga segan dia kan gitu. Ya, betul. Atau pembakaran hutan juga segan dia. Dampaknya wisata, pengelola wisata yang lain termasuk Sembalun kalau kena asap kan susah juga. Pernyataan Amak Junaidi pun senada dengan tokoh pemuda sekaligus perangkat Desa Bebidas Amrullah yang menegaskan jika pembukaan jalur pendakian ini sebagai cara
mencarikan kesibukan untuk pemuda sekaligus membantu menjaga ekosistem alam Rinjani. Ia pun berharap agar Taman Nasional Gunung Rinjani dapat memberikan lampu hijau untuk pemuda mengelola pendakian ke Gunung Luangdares karena memang saat ini masih belum memiliki izin. Izin pun dikatakan sedang coba untuk digarap oleh para pemuda setempat terhadap Taman Nasional Gunung Rinjani. Ide berkreatif mereka juga luar biasa ya, karena beberapa kali tiang didatangi, mereka berkonsultasi untuk membuka trekking baru, ya tiang dukung supaya ada lapangan pekerjaan lah untuk mereka. Karena melihat di pendakian Sapana Propok sudah ada pengelolanya, di Gedong juga sudah ada, ya mereka mempunyai ide, ya tentunya kita juga sangat mendukung lah. Tentunya kita edukasi juga lah mereka untuk keamanannya, yang terutama sampahnya itu yang sangat kita tekankan kepada mereka gitu. Tentunya kita berharap lah sama pemerintah yang terkait seperti TNGR untuk dapat membantulah melegalisasi di sini tuh supaya mereka nyaman dalam bekerja begitu. Setelah kurang lebih 2 jam menyusuri trek yang sangat menukik, akhirnya saya sampai di puncak Gunung Luangdares yang menjadi lokasi campground pendakian. Tinggi gunung ini mencapai 2082 meter di atas permukaan laut. Di atas puncak, kita melihat pemandangan 360 derajat. Mulai dari Gunung Rinjani, puncak Lembah Gedong, pegunungan di Sembalun, Pal Jepang, Savana Propok, hingga pemandangan Pulau Lombok bagian selatan. Sayangnya dalam pendakian kali ini karena jalur yang belum jelas, kami pun memutuskan untuk tidak mengunjungi puncak Pal Belanda dan akan mencoba berkunjung di lain waktu. Indahnya pemandangan dari atas Gunung Luangdares pun membuat betah rasanya ingin berlama-lama di sini. Apalagi dengan adanya pohon di atas campground membuat kita tidak perlu bingung untuk mencari tempat berlindung dari panasnya matahari gunung. Dari kejauhan, hiruk-pikuk jalan menukik di pusuk Sembalun menambah variatif pemandangan Gunung Luangdares. Indahnya Gunung Luangdares tentunya diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Adanya pengelolaan pendakian gunung ini diyakini masyarakat setempat akan membantu mencegah terjadinya illegal logging, perburuan liar hingga aktivitas merusak alam lainnya. Pengelola pun berkomitmen penuh akan menjaga kelestarian alam dan mengelola sampah pendakian dengan sebaik mungkin. Sayang sekali pemirsa, kami sebenarnya mau mencoba ke puncak Pal Belanda atau memang puncak yang akan menjadi puncak sejati dari pendakian Gunung Luangdares yang terletak di Taman Nasional Gunung Rinjani ini. Namun karena trek yang memang masih baru dirintis dan belum terbuka untuk menuju ke puncak, jadi kita cukup sampai di sini saja. Namun pemirsa, pemandangan yang bisa kita saksikan dari sini sangat luar biasa. Di sebelah timur kita bisa melihat Gunung Sempana, ada Gunung Pal Jepang juga bisa kita saksikan. Di bawah ada Savana Propok, baik Propok 3, Savana Propok 1 maupun 2. Di sebelah barat ada Gunung Rinjani dan utara juga ada puncak Lembah Gedong yang sudah tersohor memang dari beberapa tahun yang lalu. Tentu saja Gunung Luangdares ini dapat menjadi alternatif lain untuk pendakian pemirsa di rumah, dan kita berharap semoga pengelolaan dari Gunung Luangdares ini bisa benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin oleh para pengelola yang berasal dari Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba. Suyut Saputra Bakti dari Taman Nasional Gunung Rinjani melaporkan.